upaya yang dianggap penting dan perlu, yaitu KLB Deli Serdang. Dalam rangka apa? Menyelamatkan Partai Demokrat agar tidak bertentangan dengan undang-undang partai politik. Kongres luar biasa itu hanya bisa dilaksanakan oleh DPP yang sah, gitu ya. Pertanyaan hukumnya adalah yang kemarin itu apa? Apa yang melatar belakangi Kemenkumham menolak permohonan KLB Deli Serdang? Betul, betul. Nah, dikatakan di sana tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020. Kementerian yaitu Menkumham ya, Pak Yasona Lauli yang punya hak dan secara sah untuk mengecek dan memastikan keabsahan KLB mereka maupun kepengurusan Partai Demokrat yang sah, sudah clear, sudah jelas juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa ya yang sah itu adalah kepengurusan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono gitu. Nah ini kan juga menjadi lucu sebenarnya kalau kita mau bahas mengenai petun ya, tapi kita nantilah gitu. Nomor 2 tahun 2008 maupun Undang-Undang 2011 perubahan terhadap Undang-Undang 2008 itu mengatur bahwa kekuasaan tertinggi di partai itu ada di Kongres dan atau Kongres luar biasa. Kongres dan Kongres luar biasa itu hanya bisa dilaksanakan oleh DPP yang sah, gitu ya. Pertanyaan hukumnya adalah yang kemarin itu apa? KLB Deli Serdang dilaksanakan oleh karena dua hal. Pertama, oleh karena teman-teman yang melaksanakan KLB ini yakin dan percaya anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2020 yang isinya bertentangan dengan undang-undang partai politik, di mana di sana hak-hak dan kedaulatan anggota dirampas. Ya, jangan salah, dari segi hukum DPP itu organ, bukan personal gitu. Mau disebut apa kongres itu? Karena yang menyebutnya kongres cuma dua, kongres dan kongres luar biasa. Tidak ada kongres lain. Dan kongres luar biasa itu diselenggarakan oleh DPP. DPP itu organ. Kemarin itu siapa? Itu aja udah keliru. Maka dari itulah teman-teman yang masih sadar akan hak-hak dan kedaulatannya yang dijamin oleh Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar dan Pancasila melakukan upaya yang dianggap penting dan perlu, yaitu KLB Deli Serdang. Dalam rangka apa? Menyelamatkan Partai Demokrat agar tidak bertentangan dengan undang-undang partai politik. Lagi-lagi tolong janganlah suka menyebarkan kabar menyesatkan gitu ya, dan manipulatif. Ya, tetap Partai Demokrat yang sah adalah pimpinan Ketum AHY. Tetap penyelenggaraan KLB ilegal itu telah dikualifikasi melanggar hukum. Tidak ada, ya, sudah dikualifikasi melanggar hukum dan bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah. Jadi jangan mengada-ngada, jangan membuat pernyataan yang menyesatkan. Ketika kekosongan hukum, ya, norma normanya ada, itu dianggap kosong. Maka kita harus merujuk norma-norma yang benar. Kita rujuk sebagian isi anggaran dasar rumah tangga yang benar. Oh, yang benar bisa diambil. Bisa dirujuk. Yang bertentangan dengan undang-undang tidak boleh. Misalnya contoh, tinggalkan. Kongres luar biasa harus seizin majelis tinggi. Mana mungkin? Namanya juga keadaan luar biasa, masa harus izin orang lain? Oh. Tidak perlu mendapatkan izin, cukup kader-kader yang memiliki hak bersepakat melaksanakan penyelamatan dengan jalan kongres luar biasa. Ya, dari kami ya sangat jelas bahwa Partai Demokrat yang sah adalah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, karena Kongres 2020 itu sah dan sudah juga ada SK Menkumhamnya sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik di bulan Mei untuk ADRT-nya dan di bulan Juli juga buat untuk kepengurusannya. Ya kan sudah melewati masa kadaluarsa menurut Undang-Undang PTURU untuk dapat digugat gitu. Ya. Sehingga kalau dari kami ingin sampaikan pada rakyat Indonesia, kami akan terus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan untuk melawan para pembegal politik ini. Partai Demokrat menghadirkan 2 orang saksi ahli hukum tata negara dalam sidang gugatan di PT UN Jakarta. Keduanya adalah Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Kamis. Zainal mengungkapkan, sejarah mencatat bahwa di Indonesia partai yang tiba-tiba mengalami perpecahan adalah oposisi pemerintah yang sedang berkuasa.
Selalu yang dirusak adalah partai oposisi. Entah kebetulan atau tidak, tapi biasanya oposisi, itu bahaya sekali untuk demokrasi, makanya saya harus ingatkan, kata Zainal Arifin Mochtar. Menurut dia, mekanisme demokrasi tidak seharusnya dipaksakan diselesaikan di pengadilan. Mekanisme demokrasi harusnya diselesaikan dengan mekanisme demokrasi. Jangan paksa mekanisme demokrasi itu diselesaikan di pengadilan karena bahaya. Kenapa? Sebab kita akan menggeser dari negara demokrasi itu menjadi apa yang disebut orang menjadi juristokrasi, negara yang segalanya diputus pengadilan, jelas Zainal. Lalu apa mekanisme demokrasi yang dimaksudnya? Zainal mengatakan mekanisme tersebut adalah penyelesaian internal partai sesuai ketentuan undang-undang. Cukup diselesaikan di internal partai, jangan dipaksakan keluar. Bahaya kalau kita biasakan terus-menerus seperti ini. Itu bisa merusak selain negara demokrasi, juga merusak demokrasi itu sendiri. Harus ada yang namanya oposisi, jelas pria yang akrab dipanggil Uceng tersebut. Sementara itu, Margarito Kamis mengatakan persoalan KLB Partai Demokrat sebenarnya sangat sederhana bila mengacu perundang-undangan. Siapa sih yang menyelenggarakan Kongres? Undang-Undang Nomor 2/2008 maupun Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang perubahan UU 2008 itu, mengatur bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di Kongres dan atau Kongres luar biasa, jelas Margarito. Dia menjelaskan bahwa Kongres dan Kongres luar biasa itu hanya bisa dilaksanakan DPP yang sah. Karena itu, Margarito mempertanyakan siapa pelaksana KLB Deli Serdang. Yang salah dari segi hukum, DPP itu organ bukan personal. Dari situ saja kita bisa mengecek sederhana siapa sih yang menyelenggarakan Kongres di Deli Serdang kemarin itu. Mau disebut apa Kongres itu? Karena yang menyebut Kongres hanya dua, Kongres dan Kongres luar biasa, tidak ada Kongres lain, ucap Margarito. Dan Kongres-Kongres luar biasa itu diselenggarakan DPP. DPP itu organ. Kemarin itu siapa? Itu saja sudah keliru. Itu sebabnya sedari awal sekali sehari atau 2 hari saya dipanggil salah satu televisi swasta dan saya bilang KLB Deli Serdang itu tidak sah. Saya cukup pasti menyebutkan itu tidak sah. Oleh karena itu saya memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam gugatan perkara ini, tutur Margarito. Partai Demokrat menghadirkan 2 orang saksi ahli hukum tata negara dalam sidang gugatan di PT UN Jakarta. Keduanya adalah Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Kamis. Zainal mengungkapkan, sejarah mencatat bahwa di Indonesia partai yang tiba-tiba mengalami perpecahan adalah oposisi pemerintah yang sedang berkuasa. Selalu yang dirusak adalah partai oposisi. Entah kebetulan atau tidak, tapi biasanya oposisi, itu bahaya sekali untuk demokrasi, makanya saya harus ingatkan, kata Zainal Arifin Mochtar. Menurut dia, mekanisme demokrasi tidak seharusnya dipaksakan diselesaikan di pengadilan. Mekanisme demokrasi harusnya diselesaikan dengan mekanisme demokrasi. Jangan paksa mekanisme demokrasi itu diselesaikan di pengadilan karena bahaya.